doa ikhlasnya saja dulu supaya saya bisa melaksanakan tugas ini dengan sempurna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggem di acara podcast Cawo Ekam. Kali ini di studio Cawo Ekam sudah hadir tamu spesial dari Pringsewu. Siapa dia? Sudah tidak asing lagi, Wakil Bupati Bapak Fauzi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Baik. Sebagai Wakil Bupati, apa nih kesibukan selama pandemi? Iya, terima kasih. Tentunya Wakil Bupati sebagaimana aturan yang ada, tugasnya membantu Pak Bupati. Nah, selama pandemi ini kita kegiatan tentunya dibatasi. Tetapi kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari awal-awal kita ikutan di pemerintah daerah harus terbentuknya gugus tugas COVID di Kabupaten Pringsewu. Sehingga di Kabupaten Pringsewu ada gugus tugas COVID dari kabupaten. Kemudian kita bentuk juga gugus tugas COVID tingkat kecamatan, bahkan sampai dengan gugus tugas COVID sampai di tingkat desa ataupun kelurahan yang ada di Kabupaten Pringsewu. Jadi seluruhnya kita buat. Begitupun nanti kita buat aturan bagaimana tentang belajarnya siswa dan tempat-tempat keramaian. Itu juga kita buat berdasarkan aturan yang lebih tinggi. Nah, sementara itu artinya bahwa kita hadir tetap di tengah-tengah masyarakat. Ya, artinya tetap bergerak ya, Bang ya? Iya, harus. Bicara COVID-19, apakah daerah Pringsewu aman atau bagaimana perkembangan? Sudah mendekati di zona merah? Baik, terima kasih. Alhamdulillah kami di Kabupaten Pringsewu pernah ada satu pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Nah, satu pasien ini tentunya ada riwayatnya. Kenapa dia sampai dengan positif COVID-19? Ini juga karena yang pertama bahwa pasien tersebut memang ada penyakit bawaan, sakit diabetes. Kemudian bahwa yang bersangkutan juga dari perjalanan jauh, yaitu Jakarta dan Medan. Bahkan sakit di Jakarta. Nah, itu juga yang mengakibatkan pada saat pulang, nah sudah kita tebak seperti itu. Jadi adanya infeksi ataupun terkena COVID dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh kembali. Jadi 0. Alhamdulillah sampai sekarang 0 kita. Kembali ke COVID. Ya. Kita bicara pendidikan nih, Pak. Oke. Pendidikan, kebetulan informasinya Abang ketua LPA. Lembaga Perlindungan Anak, ya, betul. Nah, untuk penerapan new normal ini gimana nih, Bang? Pendidikan di sana. Baik, kita di Kabupaten Pringsewu sebenarnya kita kemarin anak-anak sudah menginginkan adanya sekolah. Tetapi kita juga berupaya bagaimana melindungi anak-anak kita agar tidak terkena adanya penyakit COVID-19 ini. Memang pemerintah sudah mengeluarkan aturan bahwa jadwal mulai sekolah sudah ada. Tetapi kita bersyukur juga bahwa nanti masuknya akan dimulai pada awal tahun. Dan ini satu hal yang sangat positif karena poinnya perlindungan anak. Karena jangan sampai ada di satu negara pas sudah masuk ternyata akhirnya berdampak sangat besar dan libur lagi. Itu sangat mengecewakan gitu. Oh ya, artinya informasinya akan dimulai di tahun 2021. Sementara dari Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Dalam Negeri pun menyatakan seperti itu dengan alasan kesehatan.
tetapi program baik itu bagi rapor, kemudian pendaftaran siswa baru, perjalanannya seperti bagaimana biasa, schedule-nya hanya contohnya pendaftaran. Pendaftaran itu sudah menggunakan online. Begitupun yang kemarin bagi rapot misalnya, bagi rapot pun sudah menggunakan online. Ini hal yang sangat positif kok. Gimana soal biaya tuh, Bang? Misalnya pendaftaran nih dimulai dari Juni dan Juli. Ya. Ya, kalau soal biaya pembangunan dan lainnya, oke, itu persyaratan. Bagaimana dengan SPP sampai ke 2021 itu, Bang? Iya. Ya, mau tidak mau sebenarnya yang namanya proses belajar itu tetap berjalan. Bukan berarti pada saat mereka mendaftar sekolah tidak peduli. Sekolah tetap peduli. Guru tetap merancang apa yang harus dikuasai oleh siswa. Sehingga itu pun harus tetap kita pikirkan. Tinggal metodenya. Ingat, metode belajar itu tatap muka itu bukan satu-satunya. Seperti ini pun walaupun sebelumnya Pak Menteri Nadiem itu mensarankan, baru saran supaya menggunakan teknologi. Ternyata si COVID memaksa dan harus kita terapkan. Nah itu sebenarnya. Nah gara-gara si COVID nih Bang. Ya betul. Gara-gara si COVID ini artinya biaya pendidikan untuk anak-anak itu sebenarnya lebih meningkat. Persoalan kuota. Gimana nih di Pringsewu? Apa ada fasilitas kuota untuk masyarakat tidak mampu itu? Jadi memang ada biaya yang meningkat, tetapi ada biaya yang tidak dikeluarkan sebenarnya. Contohnya, coba mungkin pada saat sekolah anak berapa sih uang jajan yang harus dikeluarkan oleh orang tua? Pada saat sekarang kan tidak keluar. Biaya transport juga tidak keluar. Atau kalau yang bawa motor biaya bensin itu juga nggak keluar lagi sekarang. Artinya tinggal berubah saja. Begitupun pihak sekolah akan berubah biayanya menjadi biaya kuota. Kita harus sadari bersama bahwa di tempat kita, di Pringsewu ataupun di beberapa tempat yang lain, mungkin berbeda dengan yang disebut kota ya. Kota. Kalau kabupaten pasti masih ada saja daerah yang pertama secara sinyal mungkin tidak terjangkau. Kedua, siswa belum memiliki, baik itu HP maupun laptop. Orang tuanya aja belum tentu. Orang tuanya saja belum tentu punya HP, punya laptop. Nah ini juga. Tetapi kemarin dari Kementerian PPA itu sudah menyiapkan buku peralatan untuk memberikan bagaimana tambahan untuk anak usia SD, diberikan bantuan misalnya pensil berwarna dengan beberapa paket buku yang diberikan untuk anak-anak belajar di sana. Artinya ada hal inovasi yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. Kita cukup bangga ada guru-guru yang berani mendatangkan anak murid, dikumpulkan murid sekitar misalnya 5 orang, diberi tugas dan lain sebagainya. Ada juga guru yang buat tulisan di buku, dipoto, lalu kirim pakai WA. Anak mengerjakan kemudian pakai WA. Itu juga alhamdulillah lah. Mudah-mudahan nanti bertahap itu nanti akan menuju penggunaan digital yang sebenarnya. Artinya tergantung juga inisiatif dari guru-guru. Iya, inisiatif dari guru, kemampuan siswa didik, keluarga, ekonomi dan lain sebagainya. Itu juga bertahap menurut saya. Bahkan kemarin ada di Pringsewu yang sekolahannya mempunyai bantuan ya, bantuan laptop atau bantuan peralatan itu dipinjamkan ke siswa. Itu juga cakep. Tetapi kan tetap tidak semua sekolahan yang mempunyai laptop ataupun itu tadi HP. Oh, iya. Nah informasinya abang punya salah satu perguruan tinggi atau sekolah di Pringsewu ya Bang? Iya. Apakah sama penerapannya di sana? Iya, kita bersyukur. Kan tadinya kita mencoba, ayo dari 16 kali pertemuan kuliah minimal 4 kali itu dengan metode daring. Rupanya sekarang nggak 4 kali, bisa lebih 4 kali penerapan dengan menggunakan daring tersebut. Nah itu ternyata pemaksaan
pemanfaatan digital ini sebenarnya bisa positif juga. Soal penyalahgunaan gimana nih Bang? Ketika mahasiswa ini menggunakan lebih banyak kuota internet ya di sehari-harinya, ini ada tangkapan-tangkapan negatif dari ya produk-produk internet yang itu gimana nih Bang? Jadi segala sesuatu itu tergantung. Ibarat pengawasannya di RTA. Iya, artinya begini. Dan itu insya Allah nanti kita kelompok komunitas informasi masyarakat Pringsewu pun nanti mungkin malam minggu nanti akan mengadakan webinar perihal tersebut untuk orang Kominfo bicara tentang permasalahan gadget bagi anak-anak. Nah itu akan kita adakan. Mungkin yang akan saya sampaikan bahwa gadget ini, HP, internet dan lain sebagainya itu ibarat, artinya untung ruginya harus kita sadari. Jangankan anak-anak, yang dewasa saja masih seliping. Wah, tergantung. Pada saat penawaran bagus mungkin dia akan lihat. Atau siapa ini yang menarik, mungkin akan lihat kok. Karena tiba-tiba iklan itu muncul. Nah, iya, itu upaya mereka. Dan ini kalau saya bisa misalkan pemanfaatkan senjata tergantung siapa yang menggunakan. Ya kita berupaya menghambat. Kalau pistol itu digunakan penjahat, ya pasti untuk kejahatan. Digunakan untuk keamanan, kepolisian, TNI, ya dia untuk hal tersebut. Jadi ayo bersama-sama bagaimana caranya pemanfaatan positif itu yang lebih banyak. Nah itu harapannya. Tanpa kita lalai ataupun teledor bahwa ancaman negatif juga pasti ada. Nah, itu. Masyarakat Lampung khususnya siap menerima yang globalisasi teknologi hari ini. Nah, betul. Kalau soal pesantren Bang, gimana di sana? Alhamdulillah di Kabupaten Pringsewu untuk pesantrennya kita cukup banyak. Jadi para pendatang yang di Kabupaten Pringsewu untuk yang mondok itu sangat banyak. Bukan hanya dari orang Pringsewu sendiri. Pertama dari kabupaten kota yang ada di Kabupaten Pringsewu. Bahkan Sumatera, Riau, Padang, kemudian daerah Jawa juga banyak yang memondokkan anaknya di Kabupaten Pringsewu. Itu alhamdulillah syukur. Mencerminkan bahwa di Kabupaten Pringsewu kehidupan keberagamaannya juga cukup bagus. Soal COVID-nya Bang? Nah, betul. Pondok pesantren juga merupakan salah satu ancaman sedang di dalam penyebaran COVID-19 ini. Tetapi datanya sementara di Kabupaten Pringsewu tidak ada satu pondok pesantren pun yang santri ataupun pengasuhnya positif COVID-19. Sementara datanya seperti itu. Tetapi tetap kita yakini ancaman sedang. Karena di sana, ya mohon maaf, pondok pesantren di kita ini kan bukan pondok pesantren yang satu santri atau satu kamar 2 santri. Mungkin saja satu kamar itu bisa puluhan santri yang masalahnya dingin. Harus numpuk-numpuk. Dia bisa 20 orang, 30 orang. Ya tidak ada. Bukan kekurangan fasilitas tapi dingin Pak. Bukan. Artinya ya disitulah. Karena kita kan mungkin paket hemat kali ya. Sehingga itu yang terjadi di kita. Karena di Pringsewu bukan pondok pesantren yang bayar mahal. Beda mungkin di tempat lain yang harus pakai kasur satu, ini ranjangnya 2. Bukan. Kita kan bukan istilahnya homeschooling ya. Kalau homeschooling mungkin yang mereka di rumahnya harus tidur pakai kasur, kita malah mungkin tidak. Artinya, tapi ya itulah kelebihan yang ada di tempat kita. Bagaimana soal pertanian, komoditi pertanian dan daging COVID dan menjelang hari raya ini, apakah masih aman? Baik, makasih. Jadi kita pada masa COVID ini memang kemarin-kemarin sebenarnya melimpah hasil pertanian. Pertanian bahkan cabai. Kita sebelum
hari raya itu panen padi kita itu. Walaupun ya. Oh iya, padinya otomatis sebenarnya harganya agak murah kalau udah panen gitu kan. Jagung, semua komunitas kita banyak. Ikan juga banyak kita di Kabupaten Pringsewu. Kita kemarin sebelum Lebaran saya datang ke tempat jambu kristal. Itu di arah Pardasuka. Jambu kristal itu banyak sekali. Tetapi karena memang daya beli sekarang rendah, maka yang biasanya membeli tidak membeli lagi. Nah, nanti mengharapkan pembeli-pembeli lokal. Di sana harganya cuma berapa coba? Kalau di sini jambu kristal berapa harganya 1 kilo? Bisa 15-20 kan? Di sana hanya 6.000 1 kilo. Nah, itu kan satu peluang. Kalau cabai di sini 5-10, di sana berapa? Nah, itu bisa satu gambaran. Kemarin bahkan kita cabai sampai 2.500 kok 1 kilo. Ada sedih banget tuh petani. Ada. Tetapi menurut saya inilah kelemahan. Kelemahan daripada petani kita. Ada satu hal yang menarik yang mungkin saya coba ungkapkan. Seharusnya misalnya kita beli ke toko, beli suatu barang, beli TV misalnya, itu yang menentukan harganya siapa? Penjual kan? Penjual TV. Harganya sekian. Paling pembeli nawar. Tetapi coba bisa kita bayangkan, kalau petani kita panen, yang menentukan harganya siapa? Bakul, pembeli itu kan. Nah, itu satu kelemahan. Karena yang beli cuma bakul aja. Kenapa yang di toko TV tadi, ya kalau mau harga sekian nggak sudah, kata dia kan. Karena sebenarnya rumus harga itu yang tahu penjual. Bahwa biaya-biaya dia sudah berapa yang dia keluarkan, plus untungnya berapa. Sehingga dia harus untung. Tetapi kalau yang menentukan harga adalah bakul itu artinya orang yang membeli. Kayak tengkulak gitu. Nah ya, saya tidak kesampaian aja mau sebut tengkulak begitu ya. Itu pasti dia mikir keuntungan tengkulak, tidak memikirkan harga keuntungan bagi petani. Kita sampai sekarang banyak ikan di Kabupaten Pringsewu. Kemarin saya mengumpulkan kelompok pembudidaya ikan. Ada ikan patin siap sekarang itu 60 ton. Itu dengan harga murah. Bisa 15.000. Bahkan kemarin saya mengumpulkan ada lagi kelompok ikan gurame. Dia masih stok 2 ton. Kalau mau dengan harga paling 30.000. Di sini harga gurame berapa sekilo? 40.000. Nah, mungkin inilah penyebar luasan informasi yang masih membuat lemah bagi para petani, para pengusaha ikan dan lain sebagainya. Nah, mungkin melalui media dan lain sebagainya, wah, kita mau sekalian wisata lah. Wisata mau beli jambu kristal. Ya mungkin, wah, walaupun ya kayak kita mau lihat air laut lah. Intinya mandi di rumah bisa, cuma kan beda tempatnya. Nah, begitupun jambu kristal kita datang. Oh, bangga kita bisa beli 50 kilo. 50 kilo cuma kali 6.000. 300.000. Tapi bangga walaupun kita pakai ongkos. Tetapi ada nilai wisata, pulang-pulang seger, karena sudah piknik kita. Nah, ini juga satu hal menurut saya. Jadi yang pasti, pada masa pandemi COVID ini, ya, sebelum Lebaran dan sampai sekarang, sebenarnya masyarakat di Kabupaten Pringsewu, bagi petani, petambak ikan, yang buat-buat segala macam, itu banyak. Menghasilkan, tetapi kurang daya beli masyarakat untuk produk-produk tersebut. Sehingga ya agak terhambat lah perekonomian mereka. Daging aman, Mbak? Alhamdulillah tidak ada keluhan. Karena memang kita kan nggak daging ya ayam. Semua banyak kita di Kabupaten Pringsewu. Ini musim penghujan nih, Bang. Iya, betul. Musim penghujan, apa nih yang sudah dilakukan Kabupaten Pringsewu? Dan apakah sudah ada normalisasi untuk sungai? Ya, begini. Kita kalau masalah sungai itu kan tanggung jawabnya udah agak berbeda. Ya, tanggung jawabnya bukan lagi kabupaten, itu sudah provinsi. Kita paling mengingatkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah apa-apa antisipasi yang harus kita ingatkan pada masyarakat kita. Biasanya terjadi apa ini gitu. Karena biasanya ancamannya bagi rumah ataupun bagi sawah. Itu yang harus tetap menjadi perhatian kita.
Jadi kita akan memprediksi gitu. Ancamannya apa? Mungkin nanti kita bersama BPBD akan kumpul. Ini udah mau masuk musim penghujan, langkahnya apa? Tetapi ingat, ada yang menguntungkan juga. Berarti kalau musim hujan kita mulai tanam apa ini? Nah itu juga kan satu hal. Apapun untung ruginya tetap menjadi ikutan dalam suatu kondisi. Oh iya. Saran Bang untuk masyarakat Pringsewu lah khususnya dalam menghadapi musibah pandemi COVID-19. Oke, baik. Musibah pandemi COVID-19 ini yang pasti pertama, kalau dulu kita berpikir tunggu punya duit banyak, kemudian kita baru bisa istirahat di rumah bersama anak istri. Ternyata nggak nunggu duit banyak pun kita bisa istirahat di rumah sama anak istri. Nah itu hal positif sebenarnya kan, walaupun ada yang kurang, tetapi ternyata enjoy kok. Panik nggak berlebihan. Ada hal yang menarik menurut saya sekarang. Kemarin saya tanya dengan kawan-kawan di pusat layanan kesehatan. Jarang orang yang berobat yang sakit. Mungkin kemarin karena kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Sehingga banyak yang sakit. Dikit-dikit berobat. Mungkin banyak keluyurannya. Lah pada saat sekarang banyak di rumah dia. Malah sehat, tidur bisa lebih cepat, makan teratur kan, nggak banyak berkerumun di mana-mana. Nah itu kan salah satu hal positif menurut saya. Ayo lakukan hal sebagaimana biasanya, sesuai dengan konsep new normal, bahwa jadi ini hanya namanya saja new normal karena tidak ada peraturan pemerintah, ada undang-undang tentang new normal, nggak ada. Ini hanya namanya bahwa kita kembali ke kehidupan biasa, tetapi kita harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi hiduplah sebagaimana biasa, tapi ikuti protokol kesehatan, terutama perilaku hidup bersih sehat, sehingga kita imun tubuh, olahraga, itu juga harus jadi perhatian kita. Saya sudah mulai mengajak dan kita sudah mulai Pringsewu, ayo kita sudah mulai apel tapi dengan jaga jarak. Ayo aktivitas dengan jaga jarak, bahkan berolahraga pun. Mulai olahraga saya bilang, tapi dengan jaga jarak. Nah itu kira-kira. Kiai, ini kan sudah 2 periode nih Pak. Iya. Abang masih 1 nih. Nah kira-kira nih apa ada keinginan nih Bang untuk pilkada berikutnya Bang? Saya mengharapkan doa ikhlasnya saja dulu, supaya saya bisa melaksanakan tugas ini dengan sempurna. Soal nanti itu kita bisa lihat lagi lah ya. Kalau memang masyarakat yang mau, kenapa tidak? Itu yang pasti. Artinya maksimal saja dulu, jangan kita diganggu dengan bahwa ada keinginan segala macam. Nanti saya berbuat ini karena ada keinginan. Tidak, saya berbuat untuk melaksanakan tugas sekarang yang saya emban. Kalau saya tidak melaksanakan tugas, nah berarti saya tidak berbuat. Artinya apa yang saya laksanakan sekarang karena saya melaksanakan tugas. Itu saja dulu. Soal nanti itu urusan nanti sajalah. Jangan disamakan dengan bahwa saya punya keinginan untuk itu. Siap. Oh ya Bang, terima kasih sudah hadir di podcast Cawa Ekam. Kami minta pesan, saran, dan kesan untuk Cawa Ekam. Ayo, makasih. Cawa Ekam adalah satu potensi untuk membangun Provinsi Lampung, bahkan Indonesia dari Provinsi Lampung. Dengan menampilkan potensi-potensi yang ada, silakan, saya yakin alangkah banyak potensi yang ada di bumi Lampung ini. Kalau ada istilahnya mutiara terpendam, ada yang apa istilahnya belum banyak diketahui orang, dan itu ada di Provinsi Lampung. Nah ayo bersama-sama, silakan punya beban bahwa bagaimana menjadikan Lampung sebagai sinar untuk Indonesia, untuk pemuda, untuk usaha dan lain sebagainya. Itu saja. Ayo terus bersemangat. Iya, siap. Terima kasih Bang. Saya tidak punya kesimpulan hari ini. Hanya saya mengutip apa yang dibicarakan oleh Pak Wabub bahwa kita masyarakat Lampung mulai mencari mutiara-mutiara yang terpendam yang baca peluang. Oke, cocok. Terima kasih. Saya Novelia Yulisin Sanggem mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.